Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channelnya Kembang Desa. Dan bagaimana kabarnya sahabat Kembang Desa semuanya? Semoga dalam keadaan sehat, dalam keadaan bahagia, dan selalu dalam lindungannya. Amin. Dan kali ini Kembang Desa berada di salah satu rumah warga yang pada bagian halaman rumahnya dan terasnya ini penuh dengan tanaman-tanaman hias yang ditata secara rapi dan menjadikan tanaman-tanaman hias tersebut menjadi tampilan yang sangat menarik dan cantik ya. Dan untuk menambah keindahan ataupun keasrian, secara kebetulan keadaan rumah ini berada di pinggir sawah seperti ini, sehingga nampak sangat menyenangkan dan segar sekali keadaan di sini. Dan bagian depan di sini juga ada beberapa kolam ikan ya, kolam ikan. Dan di sini saya disambut dengan beberapa jenis tanaman hias, seperti ada tanaman hias, ada bougainville, kemudian juga ada andong, dan juga ada puring. Memang untuk jenis-jenis tanaman tersebut ya, ini memang sangat baik dan cocok ketika ditaruh pada bagian halaman luar ini ya, halaman luar. Kemudian di sini juga ada tanaman hias. Ini seperti tapak dara ya, jenis ini ya. Kemudian juga ada tanaman hias adenium. Kemudian juga ada tanaman hias hortensia. Senang banget ya bisa ngelihat sesuatu yang seperti ini. Dan ini merupakan koleksi tanaman hias yang ada bagian teras, di bagian teras. Di situ ada dua tanaman hias bougainville yang memang sudah memiliki ukuran sangat besar dan panjang merambat seperti itu, ditaruh pada bagian sebelah sisi dan kanan ya, sehingga benar-benar bisa menjadi naungan terhadap beberapa jenis tanaman hias, sehingga keadaan daun ataupun tanaman tersebut menjadi cantik sekali dan sehat ya. Nah, di sini saya melihat beberapa jenis tanaman hiasnya yang ditaruh pada bagian sini, dan untuk meletakkan tanaman hiasnya juga cukup kreatif ya. Di bagian potnya di situ ditaruh ada dari bambu, kemudian juga ada piring agar pada bagian tanaman tersebut terlihat cantik dan tinggi. Karena memang ya, ketika pada bagian tanaman hias ini ya, ini misalnya ditaruh pada bagian bawah seperti ini, tanpa adanya alas, ini juga akan terlihat tidak bagus ya, tidak cantik. Namun ketika hanya sedikit menggunakan alas seperti ini, kemudian ditaruh pada sisi seperti ini menjadi tampilan yang sangat menarik. Hal simpel namun bisa menjadikan tanaman itu menjadi lebih cantik ya dan menarik. Dan saya langsung saja ya cek media tanam yang digunakan, karena memang terlihat bahwa tanaman-tanaman hiasnya ini tumbuh dengan sangat baik sekali. Memang untuk menjadikan tanaman hias ini tumbuh dengan baik seperti ini ya, memang perlu ketelatenan ya dalam perawatannya. Tidak hanya menanam saja, memang kalau untuk menanam itu sangat mudah, namun kelanjutannya perawatan yang pastinya membutuhkan ketelatenan ya. Tanaman-tanaman hiasnya ini menjadi sangat terlihat cantik seperti ini. Langsung saja ya, dan sepertinya ini dalam satu pot ini ditaruh beberapa jenis tanaman hias keladi, seperti ada tanaman hias keladi gingerland, kemudian juga ada baret, ada bercak darah, kemudian juga ada tanaman hias keladi mirjani, kemudian ada tisu, kemudian ada love pink juga. Dijadikan dalam satu pot ini memang memiliki wadah yang cukup besar ya, cukup besar, dan terlihat juga bahwa pertumbuhan daunnya, pertumbuhan tanamannya ini bagus sekali. Corak daunnya yang sangat cantik. Nah, saya bakalan lihat ya media tanam yang digunakan. Di sini untuk penggunaan media tanam ya, itu menggunakan tanah. Dan sepertinya di sini juga ada cangkang telur juga, kemudian juga ada pupuk kandang. Memang untuk penanaman awal ya, penanaman awal sepertinya di sini hanya menggunakan tanah untuk penanaman awalnya. Yang kemudian pupuk tambahan seperti itu pupuk kandang ataupun ada telur, pecahan telur itu, cangkang telur ya, itu hanya ditaruh pada bagian atasnya. Karena memang untuk penanaman ya, ketika menggunakan media tanam tanah yang pastinya akan menjadikan pada bagian batang tanaman ini akan lebih kokoh
Dan kemudian juga di sini ya, di sini ada tanaman hias, ada Divenbasia sparkles, ada suplir juga, kemudian juga ada okalis. Dan ini apakah ini suplir atau pakis masuk ke jenis atau lumut Papua ya, seperti ini ya. Karena hampir sama seperti lumut Papua, namun pada bagian batangnya ini lebih memanjang. Senang ya ketika bisa melihat sesuatu yang seperti ini. Pada bagian halaman rumah terdapat banyak tanaman hias, dan ditata pastinya seperti ini, menjadikan pada bagian halaman rumahnya ini akan terlihat lebih asri dan indah. Dan kemudian saya bakalan melihat pada sisi sana. Dan untuk penataannya juga terbilang rapi ya. Memang kalau di desa sudah memiliki koleksi seperti ini sudah juara banget. Karena memang jarang-jarang ya di desa untuk memiliki koleksi tanaman hias yang begitu banyaknya seperti ini. Pada bagian ini ya, ini ditaruh satu tanaman hias yang sepertinya ini adalah jenis tanaman hias janda bolong yang Andansoni. Kemudian pada bagian sisi sini, di situ ada tanaman hias, ada Aglonema Silver Queen. Kemudian pada bagian rak sini itu ada tanaman hias Peperomia watermelon. Cantik banget. Dan memang pada keadaan sini ya, keadaan halaman dan terasnya ini bisa dibilang semuanya terisikan tanaman-tanaman hias. Dan di sini juga ada tanaman hias, ada begonia, ada bromelia juga. Dan kemudian juga di sini ada tanaman hias begonia lilin. Dan pada bagian halamannya juga bersih ya, nampak tidak ada rumput-rumput liar yang tumbuh memanjang ataupun tinggi. Ini memperlihatkan sekali bahwa pada pemilik rumah ini sangat gemar untuk merawat tanaman-tanaman hiasnya. Di sini juga ada tanaman hias, ada pakis semut atau impor, kemudian juga ada tanaman hias, ada Anthurium kuping gajah, kemudian juga ada Humalomena yang batang merah. Jenis tanaman hias Humalomena ini memang sangat mudah didapatkan ya di desa. Ini masih sangat banyak sekali untuk jenis tanaman hias Humalomena yang batang hijau, yang merah seperti ini, dan juga yang silver. Nah, kemudian saya mulai masuk ya pada bagian terasnya. Di sini ditaruh satu rak. Pada bagian sisi atas di sini ditaruh tanaman hias Aglonema, ada Aglonema bicroy, juga Siam aurora. Dan di sini saya suka gemes ya, ketika pada bagian tanaman hias Aglonema seperti ini, batang-batangnya sudah seperti ini, dan tidak dilakukan peremajaan ataupun pemangkasan. Di sini saya suka gemes sekali, karena ketika batang tanaman ini ya, ini dipangkas, ini pastinya akan sangat menguntungkan. Selain memang akan memunculkan pada bagian hasil pangkasan ini ya, akan memunculkan tunas-tunas baru. Tanaman yang ini hasil pangkasan juga akan banyak memunculkan tunas-tunas baru pada setiap batang mata tunas ini. Memang ya, ketika seseorang sudah menyukai tanaman hias, melihat sesuatu hal yang seharusnya begini begitu, kadang jadi gemes ya. Dan kemudian di sini juga ada tanaman hias, ada Alocasia tengkorak, ada Snow White juga. Dan untuk media tanam sepertinya sama ya. Pada bagian bawahnya di sini untuk penanaman awal ya, untuk penanaman awal hanya tanah, yang kemudian pupuk kandang ini hanya sebagai tambahan saja ditumpuk pada bagian sisi atas. Kemudian juga ada tanaman hias begonia lilin merah, dan ada tanaman hias Aglonema klasik yang hijau ya, Nitidum. Memang untuk jenis tanaman hias Aglonema klasik ya, warna daun itu lebih ke hijau, agak silver gitu ya. Namun untuk corak-coraknya memang sangat berbeda sekali, dan saya sangat menyukai tanaman-tanaman seperti ini. Dan kenapa tanaman hias Aglonema yang klasik hijau ya, ini seringnya pada bagian pucuk ini gosong, dikarenakan penempatan ataupun asupan dari cahaya matahari ini terlalu banyak, yang menjadikan pada bagian pojok ujung-ujungnya ini pada gosong. Nah, kemudian juga ada tanaman hias, ada Aglonema Birkin. Senang ya bisa ngelihat sesuatu hal yang seperti ini. Ada Pilolinet juga dengan menggunakan pot yang
istimewa sekali. Sepertinya ini membuat sendiri ya. Banyak banget. Juga ada tanaman hias Anthurium bunga flamingo. Nah, kemudian juga ada tanaman hias Rake Walet ataupun Breviarium musa. Dan di sini juga masih terlihat bagus ya. Terlihat bagus seperti ini. Masih terlihat subur. Kemudian juga ada geranium. Banyak banget koleksi. Dan ini merupakan beberapa koleksi tanaman hias yang ditaruh pada bagian halaman luar ya, depan teras. Di sini terlihat beberapa jenis tanaman hiasnya. Dan apakah ini jenis tanaman hias masuk ke jenis puring ya? Ini ya, yang golden white atau yang apa ya? Ini saya belum tahu persisnya ini masuk ke jenis apa. Kemudian juga ada tanaman hias, ada bambu Jepang. Kemudian juga ada puring. Memang tanaman hias puring ya, ketika ditaruh pada bagian halaman yang luar ini jadi cantik banget seperti ini. Warnanya sangat ngejreng sekali, menor sekali, sehingga menjadikan pada bagian rumahnya makin berwarna. Termasuk juga tanaman-tanaman hias Miana seperti ini. Cantik banget. Dan hampir pada halaman rumah sini ya, ini yang ada tanaman hias seperti itu. Di bagian sebelah sini, ini yang ada hanya tanaman-tanaman Miana ataupun orang desa itu sebutnya iler, dengan berbagai corak daunnya yang sangat cantik-cantik seperti ini ya. Tanaman yang untuk memperbanyaknya ini sangat mudah sekali, hanya dengan cara stek batang. Dalam jangka waktu 1 minggu sudah bisa tumbuh mandiri ya untuk jenis tanaman hias Miana ini. Banyak banget kok di sini. Sehingga memang keadaannya itu menjadi makin asri sekali. Dan ini merupakan koleksi tanaman hias pada bagian emperan rumah. Dan keadaan halaman belakang rumah pun tetap bersih seperti ini. Memang terlihat sangat jelas sekali ketika seseorang sudah menyukai tanaman hias, pastinya lingkungan rumah itu menjadi bersih. Dan di sini juga cukup telaten sekali ya sang pemilik ya untuk memperbanyak tanaman hiasnya seperti ini ya. Di sini ada beberapa pot yang menggunakan dari kantong minyak ini ya. Ini digunakan sebagai memperbanyak tanaman hias puring. Karena memang untuk jenis tanaman hias puring ya, selain bisa dicangkok, namun di stek juga mudah. Kemudian di sini juga ada tanaman hias bougainville. Seneng banget saya berada di sini dan pastinya saya juga sangat menyukai ketika seseorang sudah mulai sadar ya bahwa tanaman hias itu memberikan pengaruh yang sangat penting untuk lingkungan. Entah itu lingkungan sendiri, lingkungan rumah, atau bahkan lingkungan sekitar ya, yang biasanya melingkup RT. Dan demikian review dari Kembang Desa, beberapa jenis tanaman hias dan media tanam yang digunakan juga, dan betapa indahnya halaman ataupun teras ketika ditaruh dengan beberapa jenis tanaman hias ataupun tanaman-tanaman lainnya yang pastinya pada bagian rumah tersebut akan terlihat lebih indah. Semoga bermanfaat dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.